Silakan Bu Fitri. Oke, terima kasih Pak kesempatan yang telah diberikan. Sebenarnya ini judulnya sama ya Pak sama si Fakri mungkin tentang numerical integration dengan metode Newton Cotes formula dengan eh, cabangannya dengan Robert integration. Kemudian anggota kelompoknya ada Elizabeth, saya, Fitri, kemudian Yoga dan Abdurrahman. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan metode numerical integration. Nah, numerical integration ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Newton-Cotes formula dan kuadrat Gaussian. Nah, tujuan numerical integration sendiri adalah menghitung nilai integral dari fungsi numerik secara komputasi ketika solusi analitik ini tidak praktis dan tidak mungkin diperoleh. Kemudian ada Romberg integration yaitu merupakan teknik untuk meningkatkan akurasi integration numerik dengan menggunakan pendekatan iteratif. Nah, Romberg integration ini mengkombinasikan antara trapezoidal rules dengan Richardson extrapolation. Nah, untuk trapezoidal rules-nya sendiri itu adalah perkiraan awal integralnya menggunakan trapezoidal rules-nya dengan rumus eh, R11 sama dengan H per 2 dikali fungsi A ditambah fungsi B. Nah, kemudian kalau misal untuk eh, bawahnya itu ada ketika F fungsi X0 sampai fungsi Xn. Nah, dikalikan juga H per 2. Nah, di mana H per 2 ini adalah batas dari B dikurangi batas dari A, kemudian dibagi menjadi 2. Yang merupakan lebar sum interval dan fungsi A dan fungsi B adalah nilai dari fungsi X, fx pada titik A dan B masing-masing. Nah, kemudian di bawah ini kalau misal ada cuma dua titik, yaitu titik A dan titik B. Kemudian X0 ini adalah batas A-nya, X1 adalah batas B-nya. Kemudian untuk trapezoidal rules-nya ada di area I-nya satu. Kemudian yang sebelah kanan itu merupakan untuk yang rumus yang bawah ini ketika sampel-sampelnya semakin banyak, yaitu X0 sampai Xn. Jadinya untuk eh, sampelnya lebih banyak, jadi untuk grafiknya juga lebih akurat seperti itu. Kemudian dari trapezoidal rules-nya itu, kemudian habis itu menggunakan Richardson extrapolation ini untuk metode Romberg integration-nya. Jadi habis menggunakan trapezoidal, kemudian menggunakan Richardson extrapolation dengan rumus R, MK, dengan K min 1 plus RM min 1, K min 1, min R, M, eh, M minus 2, K minus 1 dibagi 4 kuadrat K minus 1 dikurangin minus 1. Kemudian untuk arraynya seperti ini. Jadi di atas R untuk array 1,1, di bawah untuk array 2,1 dan seterusnya. Kemudian, nah untuk Richardson extrapolation ini juga untuk eh, rumusnya untuk R I minus J. Nah, rumusnya itu ada 4 J min 1. Kemudian ada R1, J minus 1 seperti ini. Nah, J-nya ini eh, dari 2, 3 sampai tidak terhingga atau bisa diartikan dengan I. Kemudian, nah untuk pictorial representation-nya itu biasanya dia mendekati semakin banyak untuk lambda dan ininya, betanya itu biasanya dia lebih sedikit mendekati errornya. Nah, di bawah ini adalah pengali antara alfa dan beta yang tergantung pada J dengan tabelnya seperti berikut. Jadinya untuk misal eh, ketika J-nya 2, berarti ini sama seperti ini. Jadi untuk J 11, kemudian J 21, kemudian di sini ada hasilnya ada di R 2,2. Begitupun seterusnya. Misal ini 3 berarti di sini ada 3 R1,3, kemudian R2,1, kemudian R3,1. Nah, di bawahnya ini jadi nanti sepertinya ini jadi seperti ini. Jadi ini
R1,1 sama R2,1 hasilnya adalah R2,2. Ke misal seterusnya misal R3,1 maka kan seperti itu. Kemudian untuk demonstrasinya seperti ini. Jadi ini mungkin eh, pertama kali kita menggunakan baris ini mendefinisikan fungsi fx yang akan diintegrasikan dalam contoh Oh, ini. Jangan share lupa juga. screen-nya harus dipindah, Bu, ke Oh, Python-nya. oh iya, sebentar Pak. Ya. Oke, terlihat Pak. Iya, silakan, Bu. Jadi ini untuk Romberg-nya berarti yang pertama itu kita akan baris ini mendefinisikan untuk fungsi fx yang akan diintegrasikan. Nah, dalam contoh ini itu fx-nya kita eh, berikan angka 3. Nah, kemudian kita apa namanya mendefinisikan fungsi trapezial rules-nya. Nah, di sini untuk fungsi ini menerima fungsi f yang akan diintegrasikan tadi dengan a dan b dengan batas atas dan batas bawah dan serta n-nya dengan jumlah subinterval. Nah, di sini ada h yang kemudian ada b ini batas bawahnya, a ini batas atasnya dibagi dengan subintervalnya dengan integral 0,5 dikali fungsi A ditambah fungsi B. Nah, untuk range-nya itu 1, n dengan integralnya eh, plus plus sama dengan fungsi A ditambah 1 dikali H. Kemudian yang ketika ini sudah dihitung berarti nanti fungsi Romberg ini akan menghitung juga untuk Romberg integration-nya. Nah, untuk ini baris ini mendefinisikan fungsi Romberg integration dengan menghitung integral dengan menggunakan metode Romberg. Nah, fungsi ini juga menerima f sebagai fungsi yang diintegrasikan dan dan b sebagai fungsi bawah dan fungsi atas serta n maksimumnya sebagai tingkat extrapolation-nya. Nah, untuk defisiasi Romberg integration-nya yaitu ada f fungsinya itu sendiri, a batas atas, A-nya batas bawah, B-nya batas atas, dan N-max-nya itu ada tingkat maksimum interpolation-nya. Kemudian di sini ada right 0, kemudian dikali N-max plus 1 untuk N-max uh, in rank-nya N-max plus 1. Nah, untuk in rank 1, kemudian N-max plus 1 ini untuk trapezial rules-nya, maka dari itu fungsi A dengan batas bawah dan batas atasnya dikalikan 2 pangkat untuk I-1. Untuk M ini dengan range 2, dengan Nmax plus 1, dengan 4K in range-nya 2, M plus 1. Dengan RMK-nya berarti untuk RMK minus 1 plus RMK minus 1 dikurangin RM minus 1, kemudian K minus 1 dibagi 4, pangkat K minus 1 ini seperti yang dirumus sebelumnya. Kemudian di contoh penggunaannya di sini ada A itu sebagai batas bawah dan B sebagai batas atasnya. Kemudian Nmax-nya kita kasihkan 5. Kemudian ketika kita diintegralkannya, maka Romberg integration-nya yaitu uh, fungsi F, kemudian batas bawah dan batas atas, dan tingkat extrapolation maksimumnya. Nah, ketika kalau ini disetting untuk batas atasnya, batas bawahnya ada 0, batas atasnya ada 1, kemudian ada tingkat extrapolation-nya ada 5, maka untuk perkiraan integral metode Romberg ini adalah sekitar 0,2. Ketika kita ubah misal ini di angka 1, ini di angka 2, dengan tingkat extrapolation-nya maksimumnya misal contohnya 3, berarti di sini akan berubah menjadi 3,75. Maupun ketika misal kita ubah juga di sini fungsi yang ingin diintegrasikannya misal ada 2, maka nanti juga akan berubah menjadi 2,333 seperti itu. Sekian Pak presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Selamat malam, Pak. Terima kasih Bu, waktunya masih masuk ini pas di 10 menitan. Nah, eh, pertanyaannya mungkin agak berhubungan dengan pertanyaan ke Pak Fakri tadi ya. Tapi saya coba tanyakan dalam bentuk lain. Bu Fitri, kenapa Richardson extrapolation itu efektif ya untuk mengejar akurasi? Kira-kira mekaniknya gimana sih sampai dia begitu efektif, Bu? Bu Fitri monitor? Halo, Iya. ya Pak. Oke, karena mungkin yang seperti ada di ini ya Pak ya, di Hillary penjelasannya mungkin Oh iya. karena dia itu terus berulang-ulang yang mengakibatkan itu nanti tingkat mencari tingkat errornya itu makin kecil jadi sehingga extrapolation ini tuh efektif gitu Pak digunakan karena memang dia itu walaupun bilangnya katanya capek gitu ya Pak karena dia terus mengulangi pencariannya tetapi dianggap efektif karena memang bisa mendekati errornya lebih kecil seperti itu sih Pak yang saya tangkap. Ya, jadi dia menghitungnya nggak terlalu capek sih, karena kan dari trapezoidalnya ditabelin ya, terus dia tinggal menyusur aja ke arah kanan itu kan, mengikuti rumusnya apa RIJ-nya itu ya. Jadi eh, setiap langkah kalau turun satu langkah aja itu akurasinya meningkatnya cukup drastis gitu ya. Nah, tapi kenapa bisa drastis ya? Jadi tadi dari Pak Fakri itu dari 5 iterasi aja udah sangat dekat ya. Terus kalau diturunin ke 4 iterasi tadi demonya Pak Fakri ya berkurang akurasinya, tapi tampaknya beda 1 iterasi itu cukup drastis ya meningkatkan akurasi itu. Pertanyaannya kenapa bisa gitu ya Richardson extrapolation itu? Nggak terlalu capek sih ngitungnya karena di tabel itu aja tuh. Tapi mekanik di belakang ngurut-ngurutin tabel itu sebenarnya Richardson extrapolation itu kenapa sih bisa gitu? Karena mungkin dia menggunakan yang tabel yang tadi Pak Heeh. yang tabel yang Richardson extrapolation yang pengalian antara beta dan alpha dan betanya. Jadi kalau misal dia memang untuk semakin besar untuk jumlah ke bawahnya itu Pak, arraynya maka tingkat errornya itu semakin kecil. Seperti itu sih Pak yang saya tangkap. Hmm. Jadi ya tekniknya Richardson extrapolation itu ya adalah eh, dari hasil apa metode numerik yang dipakai dalam hal ini integrasi ya. Ada beberapa iterasi. Nah, hasilnya itu kan mengandung error ya. Tapi kalau kita kurangkan tahap yang sekarang dengan tahap yang sebelumnya, maka error terbesar itu komponennya itu yang dihilangkan, itu yang jadi terhilang karena kita dua hasil kita kurangkan, terus error terbesar yang akan tergerus duluan. Gitu sehingga setiap kali kita melangkah itu error yang cenderung yang lebih kecil yang hilang gitu. Jadi error tuh nggak sama rata semua ya. Dan di setiap langkah Richardson extrapolation itu error yang paling depan, yang paling besar itu yang kena dikurangkan. Sehingga yang nyisa itu error di buntut yang agak kecil gitu. Makanya dia dengan cepat mengurangi errornya. Padahal apa eh, algoritmanya cukup sederhana sih, tinggal ngurangin hasil yang sekarang dengan hasil yang sebelumnya. Di situ tuh letak kecerdasannya Richardson extrapolation itu, ya. Nah, eh, makanya ya si Q Salas itu bilang hal yang kayak gini nih, ini di halaman 204 ya. Jadi dia bilang sebenarnya kalau misalnya metode-metode yang membagi-bagi kurva itu ke dalam area-area itu ya, trapezoid itu rada payah ya, karena kan dia cuman di bawah kurva itu lengkungannya itu diabaikan, pokoknya itu jadi kotak trapezoid, terus udah itu kita hitung jumlah luasannya ya. Jadi dia rada payah. Yang paling bagus ya dari composite rule itu Simpson ya, karena dia ambil beberapa titik terus dia ambil garis kuadratik atau polinomial pangkat 3 atau apa. Jadi alus dia ya, lebih alus garisnya, terus kita hitung luasan di bawahnya itu lebih dekat. Tapi itu dia bilang Simpson ini katanya mungkin the best known method ya untuk numerical integration. Tidak demikian ya, reputasinya itu somewhat undeserved ya. Sebenarnya reputasi Simpson ini tidak
tidak tepat benar gitu ya, karena trapezoidal rule itu yang sederhana itu kalau di dalam Romberg integration di combine sama Richardson extrapolation ya, akurasinya meningkatnya dengan sangat cepat ya. Jadi daripada ngitung Simpson rule yang lebih rumit gitu ya, lebih baik pakai trapezoidal rule yang lebih sederhana. Tapi karena Richardson extrapolation itu efektif banget, Romberg integration ini jauh lebih enak daripada Simpson rule gitu tuh argumennya si Q Salas itu ya. Dan terima kasih Bu Fitri dan Pak Fakri memilih ini ya karena basically mungkin kalau Bapak Ibu mau satu algoritma saja yang cukup baik berfungsinya ya untuk integrasi ya mungkin Romberg integration itu aja gitu ya. Di subbab-subbab yang di belakang itu ada yang lebih khusus ya, yang disebut Gauss kuadratur itu ada juga sih video dari tahun lalu ya. Itu logikanya sedikit lebih sulit ya karena kurva di bawah integralnya itu titik-titiknya itu dipilih sengaja tidak seragam titiknya, tapi karena pemilihan titiknya itu diatur tidak seragam ya, eh, bisa dipilih sedemikian rupa titik itu sehingga kalau integral kurvanya itu sebenarnya polinomial yang deterministik ya, integral kita itu bisa akurasinya eksak ya tanpa error sama sekali terhadap kurva itu kalau kurvanya murni polinomial gitu ya. Jadi tiba-tiba akurasinya bisa tinggi banget ya 100% gitu ya. Tapi khusus untuk kurva-kurva yang aslinya polinomial gitu. Kurva-kurva yang lain dia tetap aproksimasi gitu ya. Tapi harga yang harus dibayar adalah kita harus estimasi dulu dia titik letak yang kita mau proses di metode numeriknya itu di mana. Kalau ini yang Romberg integration pokoknya kita bagi sama rata aja. Terus kalau titiknya udah tersedia dan biasanya sampling itu sama rata ya di titik data kita, ya udah itu langsung working ya. Yang Gauss kuadratur nggak bisa sesederhana itu, cuman akurasinya bisa fantastis ya. Kalau pas kurva kita yang kita mau integrasi itu polinomial gitu. Ya, tapi itu kasus khusus yang mungkin kita nggak perlu kan kali kalau kita butuh akurasi ya kita pakai Romberg integration, iterasinya kita tingkatkan aja lama-lama akurasinya ngejar juga gitu ya. Jadi ini ide yang cukup baik sih, Romberg integration itu dibanding yang lebih rumit tapi akurasinya super cuman mungkin sih kita nggak terlalu butuh gitu. Ya. Thank you Bu Fitri, mudah-mudahan menangkap lebih baik ya problem-problem integrasinya juga.